Ya, baik. Selamat malam dari waktu Maluku. Jadi, untuk pembuatan rapot K13 yang versi dari Pak Purwanto. Nah, jadi sebelumnya kita membuat daftar nilai dulu. Daftar nilai dan rapot ini Bapak Ibu berbasis pada Office 2010 ya. Jadi laptopnya harus pakai Microsoft 2010, baik Word, Excel, dan PowerPoint-nya, karena formula atau rumusnya ini bekerja maksimal di Excel 2010. Nah, jadi sebelum kita ke rapot, kita isi nilai dulu. Kalau saya di laptop saya ini saya berikan nama folder nilai akhir, di mana sekarang tahun pelajaran 2020-2021, ganjil sudah berjalan, dan ini hasilnya. Nah, jadi ada dua folder bagi saya. Nanti terserah Bapak Ibu, untuk kemudahan Bapak Ibu nanti bagaimana caranya. Kalau bagi saya jadikan ada file mentah dan file jadi. Di mana file mentah ini yang saya sudah distribusikan masing-masing daftar namanya sesuai kelasnya. Kemudian kalau yang jadi, nah ini nilai-nilai dari guru mapel yang menyetor ke kurikulum, yaitu saya sendiri. Nah, jadi pada dasarnya untuk daftar nilai ini, jadi satu file ini, misalnya nilai mapel agama Kristen Protestan, ini untuk semua kelas. Yang membedakan itu adalah nama siswa-siswanya. Misalnya untuk mapel agama Kristen bisa untuk kelas 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9D misalnya. Kalau kelasnya cuma A dan B. Dan yang membedakan itu adalah nama siswanya, karena bunyi KIKD-nya itu sama. Nah, baik, mari kita buktikan. File jadi misalnya di sini kelas 7A untuk mapel agama Kristen. Nah, ini saya pakai Microsoft Office 2010. Ini. Nah, ini seperti biasa, ini adalah tugas dari guru mata pelajaran, yaitu guru mata pelajaran PAK, Pendidikan Agama Kristen Protestan, di mana di halaman depan atau home-nya ini kita harus mengisi identitasnya terlebih dahulu. Jadi halaman depan atau home ini kita mesti harus isi, karena akan menentukan isi kelanjutan untuk aspek pengetahuan, keterampilan, dan selanjutnya. Jadi seperti biasa, untuk nama sekolah Bapak Ibu itu sudah tidak bisa diedit karena itu merupakan hak cipta, sudah dibeli. Nama guru mata pelajarannya diedit, kemudian pilih NIP-nya ya, karena ini ada pilihan NIP, NIY, nomor induk yayasan, NUPTK. Jadi mana yang ada Bapak Ibu. Jika punya NIP maka tulis NIP ya, jangan tulis angkanya saja, tulis NIP. Jadi ini pendidikan agama Kristen sudah tidak bisa, kelasnya bisa diedit, kemudian kelas atau semesternya tinggal dipilih ya, tidak ditulis tangan tapi dipilih. Nah, kelas atau semester ini menunjukkan nanti pilihan KIK-nya yang akan muncul di halaman selanjutnya setelah kita isi halaman depan ini. Jadi baik-baik Bapak Ibu ya. Jadi nanti biasanya saya dapati kadang keliru katanya, bunyi KD-nya kok tidak sesuai. Nah, bisa jadi Bapak Ibu itu tidak sesuai mengisi di halaman depannya. Jika kelas 7 semester ganjil maka pilih 7 ganjil. Nanti kelas 7 semester genap maka pilih 7 semester genap, maka berubah juga nanti bunyi KIKD-nya Bapak Ibu. Jadi kelas 7 ganjil, nama sekolah tidak bisa dirubah, dan KKM-nya jangan lupa diisi. KKM-nya jangan lupa diisi. Kemudian baru di input data siswa. Nah, sebelum ke data siswa kita isi data sekolah terlebih dahulu. Isi data sekolah lengkap di situ. Kemudian isi nama siswanya. Isi nama siswa, kemudian ada NIS, nomor induk sekolah. Kemudian jika Bapak Ibu berkenan mengisi NISN, bisa juga NISN ditulis sesuai dengan format ini. Nanti diberikan garis miring di sini. Cuma kebetulan saya di sini tidak mengisi NISN, jadi tidak masalah. Misalnya dicontohkan 1 2 3 4 5 6. Nah, bisa diisi seperti itu. Dan nanti akan tampil di daftar nilai jadinya.
Ya, baik. Jadi Bapak Ibu diisi semua nama siswanya di sini. Kemudian jika sudah selesai maka kembali ke home. Nah, jika sudah maka kita lihat aspek pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan. Nah, di sini kelebihan untuk aplikasi nilai yang terbaru ini sudah tersedia bunyi KIKD-nya, Jadi tidak perlu kita edit lagi, tidak perlu kita input lagi. Cuma di sini kadangkala ada KD misalnya yang kita tidak ajarkan. Nah, misalnya KD 3.3 kita tidak ajarkan, yang diajarkan cuma KD 3.1 dan KD 3.2. Maka bagaimana caranya menghilangkannya? Nah, maka kita klik di sini untuk edit KD. Nah, edit KD kelas 7, pilih KD kelas 7 karena ini kelas 7, maka kita di sini klik ke bawah. Ini klik ke bawah. Nah, bisa pilih blank. Nah, bisa juga saya munculkan lagi. Bisa juga langsung pencet delete di keyboard laptop Bapak Ibu. Jadi tidak masalah, tidak akan hilang, tetap akan ada. Cuma jangan sampai di delete di bunyi redaksi KD-nya, tapi delete di angkanya. Begitu juga yang ini, berarti karena 3.3 tidak ada, otomatis pasangannya 4.3 juga tidak ada, maka tinggal di delete saja. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu ternyata ngajarnya di 3.4? Ya tidak masalah, munculkan lagi 3.4-nya, maka bunyinya akan muncul 3.4. Pasangannya dalam 4.4. Nah, lalu Bapak Ibu kok beda bunyi redaksi KD-nya dengan yang Bapak Ibu ajarkan, pegangan di silabus bunyi KD-nya kok berbeda? Maka Bapak Ibu bisa edit KD. Misalnya khusus di KD 3.4 bunyi redaksi KD-nya kok berbeda dengan yang diajarkan, maka Bapak Ibu bisa klik edit KD kelas 7. Nah, Bapak Ibu bisa rubah di sini, ini tempat rubahnya bisa ditambah, bisa dikurangi sesuai dengan bunyi KD yang Bapak Ibu ajarkan. Tapi syukur sejauh ini yang saya dapati itu bunyi KD-nya Bapak Ibu sama semua sesuai dengan petunjuk silabus K13 nasional. Jadi bunyi KIKD untuk semua mata pelajaran yang saya dapati itu bunyinya sesuai dengan yang sudah diinput dari si pembuat rapot ini. Jadi kita tidak perlu edit-edit lagi Bapak Ibu. Jadi jika sudah sesuai maka kita kembali lagi ke home, kemudian ke aspek pengetahuan. Nah, ini tadi yang diajarkan KD 3.4 maka muncul 3.4. Jika tidak diajarkan maka kita kembalikan ke KD 3.3 di sini. Ya, pasangannya 3.3, 4.3. Baik, sudah. Pengetahuan. Nah, itu bunyi KD dan nomor KD-nya sudah terisi, maka kewajiban kita menginput nilainya. Nah, menginput nilai sesuai dengan jumlah KD yang diajarkan. Jika 3 KD yang diajarkan sesuai dengan ini, KD 3.1, 3.2 dengan 3.3, maka urutannya untuk KD 1 itu untuk KD 3.1, KD 2 untuk KD 3.2, KD 3 untuk KD 3.3. Nah, jika yang diajarkan adalah 3 KD-nya. Nah, jadi isinya mulai dari sini ya Bapak Ibu ya. Dari penilaian harian, kemudian rata ini tidak perlu karena ini rumus, jangan sampai terhapus. Kemudian nilai tugas atau PR. Kemudian rata-rata jangan sampai dihapus. Jadi Bapak Ibu isi di kolom yang putih ini saja. Nah, nilai UTS per KD. Nah, jika Bapak Ibu menyelenggarakan UTS per KD, jadi kalau misalnya ini 3 KD, Bapak Ibu laksanakan 1 kali UTS, maka isinya di UTS tunggal, isinya di sini. Ya. Nah, contohnya seperti sekolah saya untuk mata pelajaran agama Protestan, Kristen Protestan ini dia ada 3 KD, dia 1 kali UTS saja. Jadi isinya UTS tunggal. Begitu juga untuk UAS-nya.
UASnya jika per KD, maka isinya di kolom putih yang ini, KD1, KD2, KD3. Nah, jadi selama ini sekolah saya cuma UASnya tunggal untuk semua KD, maka nilainya hanya satu, isinya juga di sini. Nah, baik. Maka jika semua sudah terisi dengan benar, maka nilainya akan muncul dan konversinya baik huruf maupun keterangan tuntas tidak tuntasnya. Nah, ini interval nilai yang sudah kita buat berdasarkan KKM yang diinput di halaman depan itu tadi. Nah, jadi jika tadi KKM-nya 70 toh, maka interval atau selangnya itu dia sampai 79. Maka dia mendapat nilai C. Jadi untuk mencari, ada rumusnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mencari interval, berapa sih jumlah interval? Itu rumusnya adalah 100. Kenapa 100? 100 itu adalah maksimal nilai yang akan diberikan. 100 dikurangi KKM, ya, 100 dikurangi KKM dibagi 3. Jadi itu nilainya. Untuk rentangnya seperti itu. Ada rumusnya Bapak Ibu di depan. Ini. Nah, ini rentang nilainya. Untuk mengukur interval nilai, untuk menghitung interval nilai, ini rumusnya, nilai maksimumnya adalah 100 dikurangi KKM. Jika KKM-nya 75 dibagi 3, hasilnya adalah 8,3. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil rentang antara 8 atau 9. Jadi sepertinya kalau yang 8,3 ini ambil 8 saja Bapak Ibu. Jadi itu ada dasarnya memilih rentangnya. Nah, begitu juga untuk nilai aspek keterampilannya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tadi dipilih pasangannya 3.1, maka otomatis pasangannya adalah 4.1, 4.2, 4.3. Begitu juga nilainya untuk keterampilan. Nah, untuk keterampilan jika Bapak Ibu menilai KD 4 ini dari nilai unjuk kerja, proyek, nilai produk, ketiga-tiganya tidak masalah. Jadi kalau cuma satu KD itu hanya menilai unjuk kerjanya, misalnya presentasi, praktik dan lain sebagainya, maka tidak masalah. Tetap akan muncul nilai akhirnya meskipun hanya satu indikator yang dinilai. Atau kalau tidak nilai unjuk kerja, Bapak Ibu memberikan praktik dengan memberikan tugas membuat poster, membuat karya ilmiah, misalnya proyek. Nah, tidak masalah meskipun nilai yang ini, nilai ini nanti dipindahkan ke sini tidak masalah. Salah satu aspek KD4 dinilai itu tetap akan muncul nilainya. Jadi seperti ini. Untuk yang kolom hijau ini adalah yang biru ini hasil dari kita input yang di kolom putih ini. Jadi yang kolom biru ini tidak diisi. Kalau jika sudah, maka kita ke home, maka akan muncul store ke wali kelas. Nah, store ke wali kelas itu modelnya seperti ini. Jadi nanti wali kelas sudah mendapatkan aplikasi nilai ini dari guru mapel mata pelajaran agama Kristen Protestan, maka tinggal di copy seperti ini nih, di copy sebanyak siswanya seperti ini. Dengan catatan nama siswa di daftar nilai ini sama dengan daftar nama siswa yang ada di rapot juga, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi harus sama karena ini di copy dipasti sesuai dengan urutannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah, kita lanjut ke penginputan rapot. Ke home, jika sudah mau lihat semua rekapannya bisa. Nah, ini rekapan daftar nilai untuk agama Kristen Protestan. Nah, ini bisa dicetak juga. Oke, kita lanjut ke store wali kelas ya Bapak Ibu ya di video selanjutnya.